Sahabat RTV, gerak cepat aparat kepolisian untuk mengungkap kasus tewasnya dua sejoli akhirnya membuahkan hasil. Di penghujung tahun 2021 lalu, polisi mengungkap para pelaku yang menewaskan Handi Saputra dan kekasihnya. Siapa sangka, pelakunya tak lain adalah 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat. Kepingan misteri tewasnya dua sejoli perlahan mulai tersusun. Dari hasil otopsi kedua jasad, diketahui korban SS tewas dengan luka parah di bagian kepala, diduga akibat benturan saat kecelakaan di Jalan Raya Nagrek, Garut, Bandung, Jawa Barat. Namun yang mengejutkan, dari hasil otopsi jasad Handi Saputra, terungkap fakta bahwa paru-paru pemuda ini berisi air dan pasir. Kuat dugaan, setelah kecelakaan Handi masih dalam keadaan hidup dan diduga hanya pingsan hingga akhirnya tewas tenggelam di aliran Sungai Serayu. Satu-satunya alat bukti yang menjadi petunjuk awal bagi polisi adalah video amatir warga yang merekam ciri-ciri pelaku penabrak dua sejoli itu. Dua minggu berselang pasca kecelakaan, polisi akhirnya mengungkap misteri di balik tewasnya Handi Saputra dan kekasihnya, SS. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang menabrak kedua korban ternyata adalah 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat. Pada 24 Desember 2021 lalu, kasus ini pun diserahkan Polda Jawa Barat ke Pom dan 3 Siliwangi. Ketiga pelaku yang terlibat dalam kasus kecelakaan serta pembunuhan ini antara lain Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo dan tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Kopral 2DA yang bertugas di Kodim Gunung Kidul tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang. Dan Kopral 2 AH yang bertugas di Kodim Demak tengah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Hasil koordinasi hingga sekarang kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta. Akibat kasus yang mencoreng institusi TNI ini, membuat Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mendatangi rumah keluarga korban di Garut, Jawa Barat. Selain menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa, rombongan TNI Angkatan Darat juga memberikan santunan dan mengunjungi makam korban. Menyinggung masalah pemecatan TNI Angkatan Darat akan menyesuaikan. Maka apa yang menjadi putusan dari peradilan militer, apabila putusan peradilan militer menyatakan disertai dengan pidana tambahan pemecatan, maka saya selaku Kepala Staf Angkatan Darat akan menyesuaikan dan akan mengurus administrasinya untuk dilakukan. Ketiga oknum TNI kini hanya menunggu nasib atas perbuatan keji yang mereka lakukan. Selain terancam dipecat dari kesatuannya, para pelaku juga akan dijerat pasal pidana mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan, Tenbe Crime, RTV. Viralnya kasus kecelakaan yang berujung pada kasus pembunuhan oleh 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat kini memasuki babak baru. Rekonstruksi pun digelar oleh Puspom TNI Angkatan Darat untuk mengetahui pasti bagaimana peristiwa ini terjadi. Setelah identitas korban dan para pelaku diketahui, babak baru pengungkapan kasus pembunuhan keji dua sejoli akhirnya dimulai. Senin pagi, 3 Januari 2022, Puspom TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi di lokasi kecelakaan di Jalan Raya Bandung Garut, kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi ini, ada 5 adegan yang menggambarkan bagaimana peristiwa ini terjadi.
Pertama adalah adegan sesaat setelah pelaku menabrak korban, lalu tersangka turun dari kendaraan. Kemudian pada adegan kedua, korban Handi Saputra diangkat ke pinggir jalan. Adegan ketiga, korban perempuan berinisial SS ditarik dari kolong mobil dan dibawa ke pinggir jalan hingga dimasukkan ke dalam mobil minibus melalui pintu tengah oleh dua tersangka. Selanjutnya, pada adegan keempat, korban laki-laki dimasukkan ke bagian belakang mobil oleh para tersangka. Lalu pada adegan terakhir, para tersangka pergi dengan membawa kedua korban. Sementara ibu korban SS merasa lega setelah melihat sosok pelaku dan berharap diberikan hukuman yang setimpal. Lega aja. Gimana? Ya udah lega. Lega aja ya Bu. Itu pas lihat wajah tersangka seperti apa sih Bu perasaannya? Ya, gimana, kasihan juga ada Pak. Udah gitu mah, saya juga nggak merasa ini. Kasihan lihat wajahnya udah gitu. Oh kasihan ya? Iya. Tapi lega ya, udah ketangkep. Iya, ya. Hukumannya ya setimpal aja sama undang-undang sesuai ya. Pasal-pasalnya. Kisah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa sepasang kekasih ini memang belum berakhir. Setelah dikabarkan hilang usai kecelakaan, jasad kedua remaja ini ditemukan di aliran Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah, lokasi yang berjarak kurang lebih 200 km dari tempat terjadinya kecelakaan. Di hari yang sama, Puspom TNI AD kembali melanjutkan rekonstruksi saat ketiga pelaku membuang tubuh kedua korban dari atas jembatan Sungai Tajum yang alirannya menuju Sungai Serayu. Mirisnya lagi, ternyata korban laki-laki diduga masih dalam keadaan hidup saat dibuang. Karena dari hasil otopsi ditemukan air dan pasir di dalam paru-parunya. Atas perbuatan ketiga pelaku, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan bahwa 3 oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih di Jalan Raya Nagrek, Jawa Barat akan diancam hukuman seumur hidup sesuai dengan peranannya masing-masing dalam kejahatan ini. Apapun motifnya ini kita masih dalami terus. Tetapi kan dari tindakannya tadi sudah begitu banyak pasal, dan khususnya pasal 340 KUHP itu pembunuhan berencana yang belum lagi pasal-pasal lainnya, mulai dari pasal 328, 333, 338, 340, 359, terus pasal 55 KUHP, belum lagi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 katakan. Begitu banyak. Intinya kami akan maksimalkan tuntutan hukuman seumur hidup. Kasus tabrakan yang berujung pembunuhan keji oleh 3 orang oknum prajurit TNI Angkatan Darat ini menyita perhatian banyak pihak. Proses hukum yang berjalan diharapkan banyak pihak bisa berjalan sesuai hukum yang berlaku, sehingga memberikan keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Dari Jawa Barat, Bantul, dan Banyumas, Deden Saputra, Marnoto, Ahmadi, Tembek Crime, RTV. Kepingan misteri kasus kecelakaan yang berujung pembunuhan semakin tersusun lengkap. Tabir misteri yang selama ini menyelimuti kasus ini juga kian tersingkap. Tim Tembek Crime mengajak Anda untuk menelusuri lokasi awal terjadinya kecelakaan untuk mengetahui fakta sebenarnya di balik peristiwa tragis ini. Siang yang terik, Rabu 8 Desember 2021, warga sekitar Jalan Nagrek, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan tragis yang terjadi antara sebuah mobil minibus dengan sepeda motor. Untuk mengetahui seperti apa fakta di lokasi kecelakaan, tim Tembek Crime pun mendatangi langsung tempat kejadian. Lokasi kecelakaan di Jalan Raya Nagrek yang menghubungkan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Tasikmalaya ini dikenal sebagai jalur yang sangat ramai dilalui berbagai kendaraan. Sahabat RTV, saat ini saya berada di Jalan Raya Nasional, tepatnya di kawasan Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, di mana di belakang saya ini merupakan lokasi kejadian kecelakaan yang menimpa 2 orang cipoli.
Menurut keterangan saksi mata yang berada di lokasi, 3 pria yang berada di dalam mobil membawa pergi kedua korban sambil berkata akan membawa para korban ke rumah sakit. Saya ikut juga membantu untuk yang korban laki-laki, saya ikut membantu sama 2 orang dari penumpang mobil itu. Untuk yang perempuan saya tidak ikut membantu. Adanya informasi para pelaku akan membawa kedua korban ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat membuat kami mendatangi Puskesmas Limbangan yang menjadi tujuan keluarga korban mencari keberadaan Handi Saputra dan kekasihnya S. Namun informasi mengejutkan justru kami dapat dari tempat ini. Baik sahabat RTV, saat ini saya berada di Puskesmas Limbangan, di mana lokasi ini hanya berjarak 5 km dari tertabraknya kedua korban. Puskesmas ini terbilang cukup dekat karena hanya memakan waktu 10 menit saja dari lokasi kejadian penabrakan tersebut. Belakangan diketahui bahwa lokasi ini sempat dikunjungi oleh keluarga korban, namun tidak diketemukan. Selain puskesmas ini, beberapa rumah sakit dan puskesmas lain di kawasan Garut, Limbangan, Malangbong, dan Tasikmalaya juga sempat dikunjungi oleh keluarga korban, namun tidak ditemukan adanya kedua korban tersebut. Dari situlah kecurigaan dan kejanggalan kasus ini bermula. Keping demi keping misteri atas hilangnya sepasang kekasih korban kecelakaan akhirnya mulai tersusun. Bermula dari viralnya video amatir warga sesaat setelah kecelakaan, mengarahkan kasus ini pada pelaku penabrakan yang tak lain adalah 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat. Hingga kemudian, kasus kecelakaan ini berakhir dengan tragis setelah 2 jasad yang ditemukan warga di aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah ternyata adalah Handi Saputra dan kekasihnya SS, korban kecelakaan yang tubuhnya dibuang ke 3 pelaku. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, Turnback Crime, RTV. Sahabat RTV, mungkinkah tindakan 3 pelaku yang membuang jasad korban ke sungai masuk dalam pembunuhan berencana? Kami akan kembali usai jeda.